kantor berita resmi Republik Mimpi dan kami masih membahas soal aliran dana dari BI. Namun untuk meredakan ketegangan, Bapak silakan minum dulu, Pak. Silakan diminum. Sebetulnya nih Pak Wapres ya, nih air putih aja nih nggak cukup karena sebetulnya butuh minuman yang mengandung ion-ion pengganti cairan tubuh yang hilang. Tapi karena pemotongan budget jadinya air putih aja, Pak. Oke, silakan. Ya di sini masih lumayan air putih saja. Di sana malah tidak tersedia. Betul Pak, itu kalau pemotongan budget kami juga tidak minum loh Pak malam hari ini. Oke, silakan AA. Ya masih ada pertanyaan-pertanyaan kan yang harus kita tanyakan kepada Bapak anggota parlemen ini. Anda itu berasal dari komisi berapa sih sekarang ini? Nggak penting itu pertanyaannya, ya. Ditanya kok tidak penting. Pak, tenang. Ini merendahkan kita DPR. Iya Pak. Komisi berapa? Justru karena di setiap komisi kami itu selalu dapat komisi, jadi pertanyaan itu nggak penting. Jadi nggak penting ya pertanyaan itu ya? Iya. Luar biasa emang. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan Pak? Lo menantang dia bukan nih. Bang Yuna, ini bagaimana sih? Kalau sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh publik atau mungkin lembaga-lembaga civil society ya, atau teman-teman yang bergerak di bidang pengamatan dan pengawasan transparansi anggaran ini? Ya, sebenarnya praktek korupsi politik ini fenomena seperti aliran dana BI ini adalah permukaan gunung es gitu ya. Sebetulnya yang kita khawatir justru praktek-praktek setiap pembuatan RUU itu menjadi cara-cara yang lazim untuk melakukan praktek penyuapan atau gratifikasi itu tadi. Nah, tentunya ini akan merugikan publik yang dimana seharusnya uang itu bisa dialokasikan lebih besar untuk publik, misalnya untuk sekolah-sekolah yang takut roboh tadi, itu bisa dialokasikan. Tapi karena ini untuk kepentingan elit-elit tertentu untuk menggolkan suatu rancangan undang-undang seperti ini bisa menjadi presiden buruk gitu, sehingga publik seharusnya bisa melihat lebih jeli mana wakil-wakil kita yang memang tidak pro terhadap rakyatnya. Saya kira juga kawan-kawan di sini berupaya untuk terus mendorong kasus ini agar bisa terus diungkap, karena ini menjadi salah satu harapan kita ke depan agar pemberantasan korupsi kita menjadi lebih. Sementara ini support atau dukungan dari teman-teman mahasiswa itu cukup atau enggak pada lembaga-lembaga seperti Anda? Ya, sebetulnya mahasiswa ini kami merasakan masih sangat kurang ya. Tuh, jadi teman-teman mahasiswa Anda kurang mendukung gerakan-gerakan untuk transparansi anggaran ini. Tepuk tangan membuat dia ya. Anda yang kurang. Saya boleh tanya nggak kepada Anda lagi sebagai anggota parlemen gitu ya, ada kemungkinan nggak untuk membersihkan parlemen dari orang-orang yang selalu mendapat praktek seperti ini? Uang-uang dalam pembuatan undang-undang. Bisa saja sih ya, bisa, sangat bisa itu. Tapi nanti tanggung sendiri akibatnya, ya. Karena apa? Anda ngancam. Terang Pak. Kalau mau dibersihkan semua, ya tentu 80% anggota DPR harus dikeluarkan. Gitu. Ya, karena kalau seperti itu ya, apa mau membuat undang-undang dengan hanya 20% anggota DPR saja yang hadir? Betul begitu, Bang Yuna? Saya kira itu masih perlu diklarifikasi 80% dari mana juga. Tidak. Anda yakin masih banyak ya teman-teman DPR kita yang bersih? Kita percaya ada teman-teman yang baik yang bisa melakukan masih banyak loh yang bersih dan mau bekerja ya. Mungkin ada teman-teman mahasiswa yang mau bertanya baik langsung tentang masalah keuangan BI yang terkait dengan anggota DPR ini atau masalah-masalah lain yang sudah dibahas dari tadi, silakan. Ya. Kami dari Universitas Borobudur mau membuat satu pertanyaan. Anda kan udah merugikan negara kan, bahkan membuat negara ini rusak gitu. Kenapa Anda masih ngerasa tidak bersalah? Terima kasih. Ini adalah negara hukum ya. Jadi kalau mau saling nyalah-nyalahkan gitu ya nggak usah begitu. Buktikan dulu apakah saya salah atau tidak. Kalau tidak ya silakan bawa ke Badan Kehormatan di DPR. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau bicara? Ini? Ya. Ya nggak apa-apa, jangan. Oh. Oh nggak bisa kalau nggak ada mic-nya kedengaran. Nanti ya kita tunggu mic-nya dulu. Walaupun cantik tapi nggak pakai mic nggak bisa kedengaran. Oke, baik nanti dapat giliran mic-nya. Bang Yuna, terakhir kita ingin mendapat gambaran dari Anda. Kapan masalah yang terkait dengan
pengucuran dana untuk pembuatan undang-undang ini bisa betul-betul mendapat tindak lanjut? Ya, saya kira di DPR sekarang punya badan kehormatan ya yang mengawasi mengenai kode etik dari anggota DPR-nya. Nah, besar harapan kita badan kehormatan sekarang betul-betul melakukan kinerja untuk menertibkan anggotanya yang menerima uang-uang di luar yang dialokasikan untuk DPR. Tapi ingat, tidak hanya DPR saja, eksekutif pun yang memberikan itu harus juga ditindak. Jadi dua-duanya memang harus dibersihkan. Praktek ini kan sudah menjadi semacam kewajaran sosial. Jadi kalau misalnya memang ini tidak ditindak tegas, ya pada akhirnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak anggota yang satu ini sudah merasa tidak malu lagi. Jadi sudah biasa melakukan korupsi gitu. Oke, ya baik. Dan kita sekali lagi punya penyanyi Istana Temon Sukoco yang akan memberikan kesimpulan tentang aliran dana dari Bank Sentral kepada anggota DPR untuk pembuatan undang-undang di Republik Mimpi ini. Oke. BPK miliki data dugaan korupsi ada di DPR RI tentang dana BI. KPK beraksi memanggil pejabat BI, memanggil DPR RI, memanggil mantan deputi BI. Oh, aku hanya ingin kau ngaku semua perbuatanmu harus menjadi tanggung jawabmu. Untuk akui apa benar kau korupsi dari BI. KPK kan terus selidiki. Oh, pasti ketahuan. Apa nggak malu kalau ketahuan? Makanya ngaku. Hai wartawan, tolong jangan didiamkan keterlaluan. Sementara rakyat kelaparan. Oh, keterlaluan. Katanya perwakilan kok tak beriman, makan uang siluman. Keterlaluan. Makan uang apa? Siluman. Oke, terima gaji.